adalah salah satu perubahan yang bisa kita lakukan. Itu udah kelihatan nggak? Makassar hebat. Udah. Makassar hebat ya. Masuk. Udah baca ya? Ya, oke. Udah Udah ya. ada, oke ya. Jadi Lanjut. ini implementasi entrepreneurship government. Jadi, nah ini tadi dari Pak Charlie. Ini adalah procurement agent yang ini adalah dampak yang bisa dilakukan dengan melakukan strategic procurement. Jadi Pak Ipep, kita lihat ini kan, dari sini yang paling basic sampai yang paling tinggi, itu overall sourcing strategy, di mana di sini kita bicara strategic procurement, dan ini value added yang dihasilkan itu paling tinggi. Ini sudah proven internationally. Nah, tadi dia mau sharing ini, dia cuman nggak tahu nanti kalau dia bisa, tapi intinya hanya ini. Dengan melakukan procurement agent, dan ini sudah ada di Perpres. Jadi ada saat, misalkan UKPBJ itu bisa jadi procurement agent. Seperti kita bicara dengan Pak Azik. Pak Azik itu bisa jadi procurement agent seluruh BLU nanti di situ. Jadi Bapak yang mengkoordinir menjadi agent of procurement-nya mereka. Jadi nanti seolah UKPBJ-nya di-run oleh UKPBJ di masing-masing BLU itu di-run oleh UKPBJ-nya Kementerian Keuangan, karena itu di situ akan terjadi automatic consolidation. Nah, ini konsep procurement agent sebenarnya. Jadi kalau procurement agent di dunia itu perusahaan yang menawarkan diri menjadi agen pengadaan di masing-masing di satu group of companies. Nah, Pak Charlie itu punya pengalaman di 12 bank. Kemudian nanti bisa kita bikin di rumah sakit. Nah, ini konsep procurement agent. Jadi procurement agent itu sendiri sebenarnya konsolidator, Pak Ipep. Jadi dia menjadi konsolidator untuk procurement barang dan jasa di satu komunitas. Nah, karena mereka misalkan serving banyak banks, dia bisa dealing langsung ke manufacturers atau ke principal karena volume. Nah, kalau itu satu-satu dilakukan oleh bank, itu akan agak susah. Makanya dilakukan konsolidasi bersama. Dan itu dilakukan oleh procurement agent atau dibantu oleh procurement agent. Jadi konsep yang kita intro tadi di grup discuss seperti beberapa BLU bergabung atau industri bergabung, itu nanti bisa dibantu dengan procurement agent. Procurement agent lebih banyak ke services ya, ke jasa yang bisa dipakai oleh UKPBJ konsolidator. Tapi ini suaranya masih jelas Pak Ibrahim? Masih. Oke, tapi ini saya akan sedikit bercerita tentang bagaimana satu kepala daerah bisa menaikkan PAD dengan mengelola APBD. Ya, ini saya contohkan, ini ada beberapa yang sudah saya buat, alhamdulillah sampai hari ini belum ada yang mau mengeksekusi. Nanti ini mungkin perlu yang namanya change management tadi, siap atau tidak siap itu Pak Ipep. Ini Kota Makassar, mungkin Pak Pakar ada Pakar. Nah ini sebenarnya diminta oleh Pak Khalid tadinya, terus Pak Kahar ada ya, ada Pak Kahar hadir. Jadi ini ada ya, oke. Ini nanti mudah-mudahan Pak Kahar bisa nyampaikan ini ke Wali Kota. Nah, nanti biar Pak Kahar yang mendampingi. Ya, sudah disonting ke sana. Ya, nanti kita IAPI membantu periode ini nanti biar Wali Kotanya yang mengeksekusi. Next periode kita propose Pak Kahar jadi Wali Kota. Dan wali kelas saja lah, wali kelas kepala sekolahnya Pak Suratmo. Ini adalah dinas yang ada di Kota Makassar, itu ada 25 dinas, cukup banyak. Kemudian ini bagian hukum dan badan dan segala macam banyak. Nah ini konsep yang bapak-bapak bisa baca tadi di tulisan saya, entrepreneurs and public entrepreneurs government ya. Ini waktu Pak Fadel itu menjadi gubernur, dia bisa menaikkan PAD di atas 10 kali. Hanya dari jagung. Memberikan tunjangan kinerja pertama di Indonesia sampai dengan 3 kali lipat gaji pokok ASN. Pemda bukan atau berbulan. Ini yang halalan toiban istilahnya. Menaikkan tingkat hidup petani dengan menaikkan harga beli jagung sampai dengan 75%. Karena BUMD berkontrak langsung ke pabrik tanpa melalui calo atau rantai pengadaan. Jadi yang dilakukan waktu itu kebetulan Dirut BUMD yang meran jagungnya itu adalah adik kelas saya, dan dia cerita. Jadi pertama sekali mereka lakukan adalah membuat kontrak dengan pembeli akhir jagung, dan itu Carun Pokpan. Jadi dulu petani itu jagungnya dibeli oleh
pengepul 1, pengepul 2, habis itu dijual ke carun. Jadi petani dibeli dengan harga Rp400. Kemudian nanti si pengepul 1 yang mungkin per desa, kemudian digabung lagi ke lebih besar sampai ada 3 kalau nggak salah pengepul itu sampai dijual ke carun juga dengan harga Rp900. Nah, apa yang dia lakukan? Dia langsung berkontrak dengan Carun dan BUMD cuma berkontrak yang sama 900 dan dia beli ke masyarakat 700 perak. Itu merasa senang sekali. Nah ini kembali ke Makassar, ini luasnya sekian, ini saya nggak usah perlu. Ini yang penting. Yang penting kita lakukan pertama adalah mengevaluasi laporan keuangannya. Ini tahun 2019 dan ini umumnya publish. Dan ini dari keluaran ini kita detailkan. Nanti akan kita kelompokkan barang pendapatan itu cuma ada 3. Pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lainnya. Ini yang sah. Yang sah ini biasa dari pusat juga. Nah, pendapatan asli daerah ini dibagi lagi. Itu ada cuma dari pajak daerah, 81%, pendapatan retribusi, ini parkir dan lain-lain. Yang terakhir adalah BUMD. Dan ini kalau kita lihat, Makassar itu income-nya, ini saya gambarkan di sini. Ini kelihatan Pak Ipep ya? Halo? Aku terlalu kecil sih, aku nggak bisa lihat. Kelihatan. Tapi kelihatan, slide-nya kelihatan. Nah, nanti kita kasih ya. Jadi ini APBD Makassar tahun 2019. Itu dia dapat dropan dari pusat itu 2,38 triliun. Dan dari PAD daerah ini cukup besar sih, 36% atau 1,3 triliun. Jadi mereka punya PAD itu 3,66 triliun. Nah, kemana uang ini keluar? Uang ini keluar cuma 3 posnya. 1 untuk gaji sebesar 1,2 triliun. Kemudian untuk pengadaan barang dan jasa itu 2,27 triliun. Dan untuk bansos dan hibah itu sekitar 58 miliar atau 2%. Dan ini tipikal, seluruh daerah seperti gini. Ini alhamdulillah 36%. Umumnya ini di bawah 10%. Dan ini dari mana? Ini ada 3. 1, pendapatan daerah yang utama ya. Itu adalah dari pajak daerah, pajak kendaraan, pajak tanah, dan lain-lain. Kemudian retribusi daerah dari parkir dan lain-lain. Dan pendapatan dari BUMD. Nah kita lihat, BUMD ini paling kecil. 1,4% cuma. Kalau dibandingkan APBD cuma 0,5%. Jadi kontribusi BUMD ke PAD sangat super kecil. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat kemana uang ini keluar. Ini keluar ke 29 SKPD. Nah, 29 SKPD challenge-nya adalah digunakan. Apakah uang yang keluar ini menaikkan PAD? Nah, ini PR besar. Jadi seperti waktu itu beliau mengatakan, saya perusahaan untuk mengusahakan operasional perusahaan aja minjem. Nah, ini saya kepala daerah, saya dikasih duit nih dari pusat. Dan ada dari sini, masa saya nggak bisa berdayakan. Nah, apa yang dilakukan ketika itu adalah membenahi hanya BUMD. Nah, BUMD dibenarin, ininya naik. Nah, ketika ini naik, ini keluar insentif, bonus kepada ini. Dan ini halal. Dan cuman saya tanya, gimana Bang cara mengeluarkannya? Ya saya lihat SKPD yang paling gede pengadaannya seperti PU ya, itu paling gede insentifnya gitu Pak Ipep. Jadi ada yang dikasih 3 bulan gaji, 4 bulan gaji per bulan. Tetapi overall setahun itu masih cover dari kenaikan PAD. Nah ini kalau kita lihat kondisinya Makassar, total pendapatannya ini PAD-nya ini malah minus. Nah jadi jangan salah, ini pendapatannya 3,66, pengeluarnya ini bisa minus. Ada pos-pos yang udah